Hai Tiga Putra Lovers, ketemu lagi dengan saya Lia Kesadarina. Di kesempatan kali ini, saya berada di tempat persiapan darah untuk membantu sesama kita. Waduh, ada yang tahu nggak saya berada di mana? Yaps, bener banget. Saya berada di unit donor darah PMI Kota Malang. Yeay. Waduh, saya speechless ya. Hari ini saya berkesempatan untuk hadir di sini dan pastinya saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Eni Sekar Ringganingati ya, dengan ibu yang cantik jelita menggunakan hijab berwarna kuning ya. Secerah hari ini pastinya Bu ya. Baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Waduh, Ibu ceria, pastinya penuh dengan semangat Bu ya hari ini ya. Harus dong. Waduh, Ibu boleh sapa Ibu Tiga Putra Lovers yang ada di rumah? Iya, selamat siang ya. Ini sudah siang kayaknya Siang. untuk para Tiga Putra Lovers. Barusan Dr. Eni Sekar Ringganingati menyapa teman-teman di sini. Nah, pastinya saya di sini tidak hanya menemui Ibu ya kan bercerita-cerita gitu. Saya juga akan menanyakan nih sesuatu ke Ibu. Bolehkah Ibu? Boleh, Boleh. monggo. Baik. Ibu, di tanggal 18 Februari besok ya kan, Tiga Putra mengadakan yang namanya donor darah Ibu. Nah, pasti teman-teman di sini sudah tahu dong apa sih donor darah itu. Akan tetapi Bu, banyak sekali yang tidak tahu Bu. Apa sih persyaratan untuk melakukan donor darah Bu? Jadi kita harus tahu dulu donor darah itu apa. Donor darah itu gitu. adalah menyumbangkan darah secara sukarela. Di sini garis bawahnya ada di sukarela. Garis bawahnya ada di sukarela ya guys ya. Jadi nggak boleh dipaksa, juga nggak boleh memaksa. Memaksa itu gini, nggak memenuhi syarat ngotot mau donor. Nah ini kenapa kita nggak mau? Nah ini berbahaya untuk para pendonor karena nggak memenuhi syarat. Oleh sebab itu harus diketahui syarat-syarat donor darah agar para teman-teman kita, masyarakat di sekitar kita kalau mau donor, aku harus gimana ya? Iya, itu Bu biasanya yang jadi pertanyaan sih itu Bu ya. Yang pertama tentunya umur ya, kalau masih di bawah 17 tahun nggak boleh deh dulu. Oh, di bawah 17 tahun tidak boleh. Baik. Kemudian yang kedua harus sehat. Harus sehat ya. Gimana guys. saya tahu sehat? Tentunya nanti kita periksa satu, tapi sebelum itu kita tanya dulu, pusing nggak sih hari ini, demam nggak sih hari ini. Jadi kita tanya tanda-tanda awal dari seseorang sakit itu bisa pusing, lemes, ngantuk, gitu kan? Itu gitu. kita tanya dulu. Kalau sudah lolos, nanti kemudian dia cukup tidur apa enggak? Jangan tidur malam. Besoknya donor, biasanya itu akan mempengaruhi tekanan darah, banyak yang dipengaruh itu, sehingga sebaiknya tidur awal, tidak minum minuman keras, itu seperti itu syarat umumnya ya. Berat badan minimal 45 kilo. Berat badan minimal 45 kilo. Iya, Oke. kalau 40 gimana doknya? Nggak boleh. Oh, gitu. belum boleh. Jadi umur, berat badan, sehat. Ya itu yang Umur, penting. berat badan, sehat. Tuh 3 poin ya guys ya. Kalau Terus tadi kan lagi karena nanti kita ambil darahnya kan minimal Iya. kalau di sini 300 cc, maka harus banyak minum sebelum donor. Harus ya, banyak minum. Jadi akan nanti pada saat darahnya diambil kurangnya nggak banget gitu, sehingga nggak menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Itu baik. persiapannya agar nanti pada waktu seleksi di sini bisa lolos. Oke. Syarat lain apa? Tidak punya riwayat penyakit berat, misalnya penyakit jantung, pernah barusan operasi kanker dan sebagainya. Banyak itu. Iya, Bu, kalau orangnya punya penyakit kolesterol gitu bisa nggak Bu? Di dalam darah kita bisa mengandung kolesterol. Oh iya, darah yang mengandung kolesterol. Berlebihan. Oh gitu. Secara teori dan praktek, darah yang kita ambil yang banyak kolesterolnya itu sebetulnya nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Oh, tidak berpengaruh. Tapi terpengaruh pada fisiknya, kekentalan. Oh gitu. Iya, karena banyak lemaknya. Kolesterol itu kan lemak. Iya. Jadi kalau orang awam
orang sehat nggak kolesterolnya nggak tinggi, darahnya merah gitu, cantik merah setengah hitam gitu ya, merah-merah darah lah itu. Iya, merah-merah darah. Kalau dia kebanyakan kolesterol, dia akan ada seperti ada lemaknya. Oh. Jadi warnanya tersemburat susu, warna susu. Oh, berarti itu ada kayak susunya campur. itu lemaknya. Oh, Ya, susunya itu sebaiknya Oh. sebelum donor jangan makan yang berlemak-lemak. Yang berlemak. Oh, jadi Ya, tidak boleh ya, teman-teman ya. Ya, jadi syarat itu nanti kita tanya apakah punya penyakit menular Mm-mm. 4 macam itu yang nggak boleh, yang bisa menular lewat darah. Oh, Jadi nanti kita tanya, apakah pernah sakit kuning, yang namanya sakit hepatitis B? Apakah pernah sakit hepatitis C, 4 kan? Apakah pernah, nggak pernah ya, apakah pernah terdeteksi penyakit HIV? Dan kemudian yang terakhir sipilis. Itu ditanya dulu, tidak, misalnya, atau kalau misalnya ada satu iya, artinya ini nggak boleh donor, sebaiknya membatalkan diri. Saya tak berobat dulu, misalnya gitu. Jadi kenapa kita tanya di awal dengan harapan kalau ya dulu saya pernah sakit kuning karena katanya dokter saya kena hepatitis B. Nah, sepanjang kita sama dokter di bawah itu diketahui kalau memang betul pernah kena sakit itu sebaiknya tidak donor. Tidak boleh memang. Oh, tidak diperbolehkan terlebih dahulu. Ya. Jadi teman-teman di sini harus sehat terlebih dahulu ya, Dok ya. Nah, kalau tensi ya, setelah ditanya semua itu ternyata lolos, semua memenuhi syarat, sehat dan sebagainya, maka akan kita periksa sederhana. Menyangkut berat badan tadi ya harus 45 minim, kemudian tekanan darah harus memenuhi syarat, kemudian kadar HB itu kadar hemoglobin ya, harus juga memenuhi syarat. Oh gitu. Setelah itu baru bisa diambil. Baru bisa diambil darahnya ya teman-teman ya. Lebih rinci nanti ada di namanya formulir seleksi donor. Di sana harus diisi oleh calon donor. Karena itu kan rahasia. Iya. Kondisi kesehatan seseorang itu kan rahasia. Hanya diketahui oleh pendonor dan nanti petugas yang memeriksa. Seandainya di situ ada penyakit, petugas yang memeriksa itu harus merahasiakan itu, nggak boleh. Ternyata itu donor itu sakit loh. Iya, punya penyakit ini nggak boleh Bu ya. Dituntut kita, nggak boleh. Oke, baik. Iya. Oke Bu. Bu, kalau kita ngomongin tadi persyaratan tadi sudah Ibu sampaikan ya ke teman-teman Tiga Putra Lovers di sini. Nah, kalau yang saya ketahui nih Bu ya, kebanyakan kan biasanya orang kan rutin ini Bu melakukan donor darah. Kira-kira kalau saya di bulan ini sudah melakukan donor darah, kira-kira saya boleh berapa bulan ke depan Bu melakukan donor darah? 60 hari. 60 hari setelah saya melakukan donor darah. Baik, wah luar biasa ya, dari persyaratannya harus dijalankan terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan yang namanya donor darah agar darah teman-teman di sini bermanfaat. Oke Bu, kalau kita ngomongin manfaat nih, manfaatnya apa sih Bu buat pendonor dan untuk yang menerima pendonor? Yang jelas pada saat sebelum donor itu kita akan diperiksa ya. Iya. Jadi kalau rutin donor 2 bulan sekali pasti diperiksa. Tekanan darahnya ya, terus kemudian apanya lagi, HB-nya, terus terhadap 4 penyakit tadi. Ya, jadi itu jadi yang kita pertama. Bisa tahu gitu ya. Secara rutin kita bisa tahu keadaan kesehatan tubuh kita. Yang kedua tentunya memberikan kepuasan batin karena bisa berbuat baik untuk orang lain. Itu akan berdampak pada kesehatan jiwa kita. Iya, benar Bu, sangat bermanfaat Bu ya buat orang ya, buat kita sudah menyumbangkan darah kita yang dimana darah kita sangat bermanfaat sekali buat orang-orang sekitar yang membutuhkan. Yang ketiga karena darah kita diambil, kan diganti oleh tubuh kita. Jadi darah kita muda terus. Waduh ya, bermanfaat sekali ya. Oke. Memang darah itu kalau nggak kita sumbangkan ya dibuang sama tubuh kalau sudah tua. Dibuang, ganti yang baru. Tapi dengan diambil darah yang lama itu bermanfaat, kita dapat darah yang baru dibentuk oleh tubuh dengan syarat tentunya
makannya harus baik-baik. Oh, Itu baik itu jangan- bukan harus mewah. Iya, Mewah nanti jangan. kolesterolnya tinggi. Yang penting makanannya sehat ya kan, mengurangi lemak-lemak tadi Bu ya. Iya. Aduh, mengerikan tadi ya kalau bahas lemak itu ya. Oke. Kalau kita ngomongin manfaat, selain tadi manfaat yang diberikan oleh Dokter Eni ya, tadi untuk teman-temannya di sini saat melakukan donor darah, kita pun nih Bu ya, dari Tiga Putra juga memberikan sebuah manfaat buat teman-teman nanti yang akan melakukan donor darah Bu, atau yang sudah melakukan donor darah Bu. Bu kepo nggak kira-kira Bu? Kepo. Waduh, kepo. Oke Bu, jadi nanti untuk Tiga Putra Lovers ini yang mengikuti donor darah di Tiga Putra akan mendapatkan yang pertama adalah snack Ibu. Waduh, itu sebagai penunjang Ibu ya, Iya. biar tambah jauh lebih semangat lagi. Kalau snack setelah donor itu untuk menggantikan tadi yang Oh, diambil. menggantikan tadi yang Iya. diambil. Waduh, berarti bermanfaat ya Bu ya? Lah iya, Waduh. makanya kenapa setiap donor mesti kita dari susu, aqua sama makanan ringan. Waduh, berarti nanti dapat double-double ya? Ya, Wow. dan itu sebaiknya para calon donor jangan dibawa pulang semua, harus diminum di sini. Harus minum ya. Untuk menggantikan 300 darah tadi yang sudah diambil diganti dengan susu. Lalu Bu, kita juga ada Bu manfaat yang kedua Bu nanti untuk teman-teman di sini yang ikut donor darah, yaitu nanti akan mendapatkan sebuah voucher undian Bu. Oh. Waduh, voucher undian ini nanti akan digunakan untuk teman-teman nanti yang donor darah. Nanti untuk pengundiannya akan dilakukan di tanggal 25 Februari. Itu Ibu. Kita bisa membantu melakukan donor darah dan teman-teman mendapatkan manfaatnya, yaitu mendapatkan kupon hadiah di sini untuk Hadiahnya untuk berupa apa? Hadiahnya banyak banget Bu. Oh. Ada mesin cuci Bu, terus ada kulkas, sepeda Bu, wah, dan masih banyak lagi door prize-nya. Nanti akan diundi dan teman-teman akan mendapatkan satu kupon setiap kali melakukan donor darah. Lalu Bu, tak tambah lagi Bu nanti di sini. Nanti setiap teman-teman atau Tiga Putra Lovers yang melakukan donor darah juga akan mendapatkan voucher Bu 50.000. Waduh. Banyak sekali ya. Iya, untuk apa nih? Nah, nanti di sini ada syarat dan ketentuannya untuk penukaran voucher. Jadi nanti dapat 2 loh keuntungannya. Oh, banyak banget ya tadi ya. Dapat manfaat untuk diri teman-teman di sini. Dan teman-teman bisa membantu ya orang yang lagi membutuhkan untuk donor darah. Waduh, luar biasa. Jadi double-double nanti dapat hadiahnya ya. Oke. Waduh, luar biasa Ibu ya. Saya akhirnya mengetahui Bu, apa sih Bu manfaat dan persyaratan yang akan dilakukan saat melakukan donor darah. Ibu, saya ucapkan terima kasih Bu ya Sama-sama, atas yes. kesempatan dan waktunya saya datang ke sini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi Bu ya di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih Dokter Eni. Sama-sama. Oke. Kita juga terima kasih dibantu untuk mendapatkan darah. Ya, semoga nanti banyak Bu ya yang nyumbang darahnya Ibu ya. Dan gitu. Amin. Oke, Tiga Putra Lovers, jangan lupa di tanggal 18 Februari 2023 datang langsung ke Tiga Putra Kawi, Jalan Kawi nomor 28 dan lakukan donor darah untuk orang-orang sekitar kita. Saya Lia Kusadarina, saya pamit. Bye-bye.